Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari penelitian internal tahun 2020 yang berjudul penentuan prioritas tempat pelelangan ikan bandeng dengan analytical hierarchy proses dan topsis teknik for order preference by similarity to ideal solution. Terkait dengan latar belakang atau pendahuluan dari penelitian kali ini, yakni menjadi objeknya adalah tempat pelelangan ikan, yang mana tempat pelelangan ikan ini merupakan suatu tempat yang fundamental bagi para petani tambak ikan dan juga para nelayan dalam menjual produk hasil budidaya maupun hasil tangkap ikannya. Nah, tentunya dalam tempat pelelangan ikan ada yang namanya suatu distribusi atau rantai pasok dalam hilir mudiknya barang ikan tersebut masuk hingga diproses di pabrik sampai dengan sampai di tangan konsumen. Nah, terdapat dua hal yang perlu diperhitungkan, yakni tingkat efisiensi jalur distribusi dan juga tingkat fluktuasi harga. Mengapa? Karena apabila kuantitas barang yang banyak, tentunya kecenderungan harga tersebut akan lebih murah. Dan apabila kuantitas barang kita tidak begitu banyak, ya, maka para pelaku di tempat pelelangan ikan ini akan memberikan harga yang agak lebih mahal. Nah, itu menjadi suatu hukum pasti di tempat pelelangan ikan. Nah, kemudian saluran distribusi yang panjang ini menyebabkan kegiatan distribusi ikan yang tidak efektif dan nantinya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang nantinya menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan menurun. Nah, ini karena terlalu banyak ibaratkan terlalu banyak rantai pasok yang ikut campur dalam proses distribusi ini. Nantinya akan berpengaruh kepada harga. Harga ini juga yang nantinya menjadi harapan kesejahteraan bagi para nelayan dan bagi para petani tambak ikan. Nah, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan berbagai alternatif, ya. Artinya ada berbagai macam alternatif yang kompleks. Nah, nantinya kita bisa memberikan satu pengambilan keputusan yang baik. Nah, ini prosesnya bisa kita menggunakan AHP dan juga topsis. Nah, AHP merupakan satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, ya, suatu masalah yang sifatnya kompleks, ya, seperti perencanaan, penemuan alternatif, penyusunan prioritas, ya, sampai dengan optimasi dan pemecahan konflik. Nah, topsis di sini bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif, ya. Dikatakan solusi ideal positif artinya memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya, ya. Sedangkan solusi ideal negatif ini memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat, ya. Maka dari itu pada penelitian ini melakukan hasil integrasi dari AHP dan juga topsis untuk menyeleksi dan mengevaluasi tempat pelelangan ikan bandeng yang sekiranya memiliki alternatif terbaik, ya. Kemudian objek amatannya, yakni yang pertama ada pasar ikan Lamongan, ya, artinya nanti petani tambak ikan bandeng kelompok tani tambak bungka Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini hasil panennya mau diarahkan kemana, mau dijual kemana. Yang pertama di pasar ikan Lamongan, yang kedua ada di pasar ikan Pabean Surabaya dan TPI Lingkar Timur Sidoarjo. Nah, ketiga itu menjadi objek amatan kita. Teknik pengambilan responden menggunakan metode purpose sampling, di mana responden dipilih karena memiliki kompetensi untuk menilai terhadap tempat pelelangan ikan dan memahami tentunya proses pelelangan ikan tersebut, ya. Responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, yaitu ketua kelompok tani tambak bungka dan ketua bagian pemasaran pelelangan ikan bandeng.
Nah, metode penelitian ya, di sini ada kriteria, ada 4 kriteria. Yang pertama, kualitas. Kualitasnya seperti apa? Penilaian kualitas ini meliputi sarana dan prasarana yang ada di tempat pelelangan ikan, kemudian sumber daya manusia yang ada di tempat pelelangan ikan tersebut, kemudian kinerja dari tempat pelelangan ikan. Yang kedua, dari sisi harga. Harga ini, penilaian harga meliputi harga jual ikan bandeng, prosedur penjualan dan pembayaran ikan bandeng. Ya, karena ada beberapa yang ibaratkan pembayarannya ini temponya agak lama. Ada yang pembayaran yang sifatnya tunai. Nah, ini yang perlu kita kita perhatikan penentuan kriterianya. Kemudian yang ketiga, yakni jarak pengiriman. Penilaian terhadap jarak pengiriman dari tempat lokasi ya menuju tempat pelelangan ikan. Ini jaraknya sejauh mana. Kemudian fleksibilitas, artinya kemampuan tempat pelelangan ikan ini dalam mengatur serta menambah sarana untuk proses lelang. Juga kemampuan untuk mengatur perubahan waktu, ya artinya mampu enggak ya secara kuantitas mampu menerima banyak dengan waktu yang fleksibel, ini bisa apa tidak. Nah, kemudian lah di sini ada gambar struktur hierarkinya, ya, di mana penentuan prioritas tempat pelelangan ikan bandeng dari sisi kualitas, harga, jarak pengiriman, fleksibilitas, ya, yang dinilai dari pasar ikan Lamongan, pasar ikan Pabean, dan TPI Lingkar Timur. Nah, dari sini kita mencoba untuk melakukan perhitungan untuk mencari nilai Eigen faktor. Ya. Kita ketahui bersama untuk sisi kualitas nilai Eigen faktornya 0,46. Untuk harga nilai Eigen faktornya 0,32. Untuk cara pengiriman nilai Eigen faktornya 0,008. Fleksibilitas nilainya 0,14. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghitung kritika rasionya ya CR1 min R1 per R1 0,04 dibagi 0,09 hasilnya 0,04. Nah, dari perhitungan ini nilai CR diperoleh sebesar 0,04 yang mana angka parameternya ada di bawah 0,1. Maka konsistensi jawaban berbanding berpasangan masih dapat diterima. Next ya. Selanjutnya kita sudah melakukan satu namanya urutan prioritas tempat pelelangan ikan. Nah, dari sini kita melakukan perhitungan overall composite weight. Nah, di sini sudah menjadi peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 ya. Yang mana urutan penentuan prioritas tempat pelelangan ikan berdasarkan 4 kriteria, yaitu peringkat 1 adalah pasar ikan Lamongan dengan nilai bobot 0,549. Ya, di peringkat 2 ada TPI Lingkar Timur Sidoarjo dengan bobot 0,272. Peringkat 3 ada di Pasar Ikan Pabean dengan nilai bobot sebesar 0,178. Setelah dilakukan perhitungan dengan AHP, maka dilanjutkan dengan perhitungan TOPSIS atau teknik for order preference by similarity to ideal solution. Nah, dari sini kita bisa biarkan menentukan bahwasanya yang menjadi prioritas utama untuk tempat pelelangan ikan yang terbaik adalah pasar ikan Lamongan ya senilai 86,82%. Ya, peringkat 1, di peringkat 2 ada TPI Lingkar Timur Sidoarjo dengan nilai persentase 11,89% dan pasar ikan Pabean senilai 1,29%. Nah, nantinya dari hasil analisis dan perhitungan dan analisis ini menjadi suatu masukan untuk kelompok tani tambak bungkak dalam menentukan prioritas tempat pelelangan ikan mana yang nantinya memenuhi menurut dari beberapa kriteria dari harga, fleksibilitas pengiriman, jarak, dan lain sebagainya itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini yakni kualitas tempat pelelangan ikan menjadi hal yang penting ya, meliputi validitas tempat pelelangan ikan, kebersihan tempat pelelangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil perhitungan AHP TOPSIS diperoleh tempat pelelangan ikan yang menjadi prioritas yaitu pasar ikan Lamongan
dengan persentase sebesar 86,82%, ya, disusul oleh pasar ikan Lamongan, disusul oleh pasar ikan Sidoarjo, Lingkar Timur, dan juga Pabean. Pasar ikan Lamongan dianggap mampu secara optimal terhadap kriteria kualitas, harga, jarak pengiriman, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah kriteria, ya, serta dapat menambah subkriteria. Dilakukan perbandingan hasil antara metode NCDM dan metode yang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.